Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara Putih membongkar pertahanan Petrov variasi modern attack bagian kedua. Langsung saja kita lihat langkahnya. Langkah pertama E4 dibalas dengan E5. Selanjutnya kuda F3, kuda F6. Nah, langkah kuda F6 ini merupakan ciri khas dari pertahanan Petrov. Selanjutnya D4. Langkah D4 ini juga merupakan langkah penanda bahwasanya pertahanan Petrov akan dibawa ke variasi modern attack. Selanjutnya kuda kali E4, gajah D3, D5, kuda kali E5. Pada pembahasan pertahanan Petrov variasi modern attack bagian kedua ini, saya akan membahas dua pilihan langkah yang paling populer atau paling sering digunakan oleh pemain hitam, yaitu pilihan langkah pertama gajah D6, pilihan langkah kedua kuda D7. Kita bahas pilihan langkah pertama terlebih dahulu, yaitu gajah D6. Apabila gajah D6, jawaban Putih selanjutnya rokade pendek, C4, gajah kali E5, D kali E5, kuda C6, C kali D5, menteri kali D5, menteri C2, memberi ancaman langsung kepada kuda di petak E4 dan ancaman tidak langsung kepada pion di H7. Jawaban hitam selanjutnya kuda B4 cukup mengejutkan ya, karena sekilas terlihat hitam mengorbankan satu perwiranya di petak E4, yaitu kuda. Namun tentunya itu bukan pengorbanan ya, karena hitam memiliki tujuan lain, yaitu mengambil perwira benteng putih di petak A1. Kita lanjutkan langkahnya. Gajah kali E4, kuda kali C2, gajah kali D5, gajah F5, G4, gajah kali G4, gajah E4, kuda kali A1. Ya, kita akhirnya berhasil mengambil perwira benteng di petak A1 dan saat ini unggul kualitas perwira. Tapi apakah hitam bisa mempertahankan keunggulan itu? Kita lihat langkah selanjutnya, gajah F4. Dan di sini perwira kuda hitam masih terkurung ya, dan tidak memiliki ruang gerak atau tidak ada petak aman untuk keluar bagi kuda hitam, karena petak B3 dijaga oleh pion A2 dan petak C2 dijaga oleh gajah E4. Jadi belum bisa kemana-mana kudanya, dan berpotensi bisa hilang juga ya. Tetapi hitam di sini tidak akan dengan mudah memberikan perwira kudanya. Oleh karena itu hitam melakukan penyelamatan dengan cara F5, gunanya mengancam gajah ini agar tidak menguasai petak C2 atau petak keluar dari kuda hitam. Selanjutnya gajah D5, cek. Raja H8 tentunya. Benteng C1, lagi-lagi putih menjaga petak C2 agar kuda hitam tidak bisa keluar ya. Selanjutnya C6, gajah G2, benteng FD8, kuda D2, benteng kali D2. Nah, ini benteng kali D2 ini merupakan upaya dari hitam untuk melakukan penyelamatan kuda di petak A1. Selanjutnya gajah kali D2, benteng D8, gajah C3, benteng D1, cek, diadu saja. Benteng kali D1, gajah kali D1, dan akhirnya kuda hitam selamat. Tapi apakah dengan selamatnya kuda hitam ini posisi hitam jadi unggul? Tentu saja tidak ya, karena selanjutnya F4, kuda C2 bisa keluar kudanya. Raja F2 menjaga ruang gerak kuda di petak E1 dan petak E3. Raja G8, A4, A5, gajah F1, kuda B4, gajah kali B4, A kali B4, gajah C4, cek, raja F8, A5.
Nah, secara materi, hitam itu unggul 1 pion ya. Karena putih memiliki 1, 2, 3, 4, 5 pion. Sementara hitam memiliki 6 pion. Tetapi secara posisi, ini unggul putih ya. Dan putih bisa meraih kemenangan di fase endgame ini, fase permainan akhir ini. Dan saya tidak akan membahasnya hingga tuntas. Nah, biarkan posisi catur ini menjadi tugas untuk Sobat Insan Catur melanjutkan permainan. Tugas sahabat selanjutnya, meneruskan langkah putih. Dan bagaimana cara putih bisa meraih kemenangan di posisi seperti ini apabila Raja Hitam ke E7. Ini sekaligus Sobat Insan Catur latihan endgame ya, latihan fase permainan akhir. Oke, kita kembalikan ke posisi semula di kuda kali E5. Ya, tadi pilihan langkah pertama gajah D6 jawabannya seperti tadi ya, yang akhirnya putih unggul tipis di fase endgame, dan posisi terakhir itu menjadi tugas sahabat untuk melanjutkan. Dan itu juga bermanfaat untuk kemampuan analisa sahabat di fase permainan akhir. Sekarang kita bahas pilihan langkah kedua, yaitu kuda D7. Apabila hitam melangkah kuda D7, maka jawaban putih kuda kali D7, benteng jadinya. Maksud saya gajah kali D7, rokade pendek, menteri H4 memberi tekanan kepada putih di sayap raja, C4, rokade panjang, C5. Nah, C5 ini menutup ruang gerak gajah di petak F8 ya, agar tidak ke D6. Karena apabila gajah ini ke petak D6 itu cukup berbahaya ya, mengancam petak H2 putih. Selanjutnya G5. Lagi-lagi hitam melakukan serangan di sayap raja. Selanjutnya kuda C3 memberikan ancaman sekaligus mengembangkan perwiranya ya. Memberikan ancaman ke petak D5 atau pion D5 hitam, sekaligus melakukan perkembangan perwira. Nah, hitam langkah selanjutnya itu gajah G7, sama ya, berniat mengembangkan perwira sekaligus memberi ancaman di petak D4 atau pion D4. Selanjutnya G3, menteri H3, kuda kali E4, D kali E4, gajah kali E4, gajah B5, gajah kali G5, benteng kali D4, gajah G2. Ya. Ini apabila hitam melakukan langkah benteng kali D1, maka itu keliru ya, karena putih selanjutnya gajah kali H3, cek. Ini wajib ditutup ya, kalau nggak kehilangan satu benteng. Ditutup, benteng D7, selanjutnya rok AD1. Malah hitam kehilangan kualitas perwiranya. Benteng ditukar dengan gajah. Itu namanya kualitas perwira ya, kalah kualitas perwira hitam. Karena secara kuantitas memang sama ya, gajah 1 sama benteng 1 ya sama-sama 1 gitu kuantitas. Tetapi secara kualitas nilai benteng itu bernilai 5, sedangkan gajah bernilai 3. Jadi kalau misalnya gajah ditukar dengan benteng, itu hitam rugi ya, rugi kualitas perwira. Ya, itu dasar sekali. Kembalikan ke posisi sebelumnya, yaitu gajah G2. Oleh karena itu, hitam selanjutnya langkahnya bukan benteng kali D1, melainkan menteri F5. Selanjutnya putih melangkah menteri B3. Nah, ini jawaban yang sangat menarik ya menurut saya. Karena apabila hitam nekat memakan benteng di F1, gajah ke F1 berniat untuk unggul kualitas perwira, maka jawaban putih selanjutnya, boom, menteri kali B7, cek.
Selanjutnya Raja D7, Gajah C6, cek. Rajanya sangat-sangat terekspos ya, dan ini cukup resiko sekali untuk pemain hitam. Ini tidak ada langkah lain lagi, only move hanya ke petak E6. Raja E6, benteng E1, cek. Gajah E5 tentunya ditutup oleh gajah ya. Menteri kali C7, F4, F6 maksud saya. Selanjutnya jawaban putih F4. Benteng HD8, benteng kali E5, cek. Nah, apabila hitam melangkah F kali E5 itu mati ya, checkmate. Jadi ini wajib dimakan oleh menteri kali E5. Selanjutnya F kali E5. Dan akhirnya hitam kehilangan satu menteri. Kita kembalikan ke posisi semula di menteri B3. Oleh karena itu hitam tidak berani ya memakan benteng di F1 ini. Hitam lebih memilih mengamankan dulu petak B7 ya dengan cara C6. C6 ini menutup lajur diagonal gajah putih di petak G2. Selanjutnya gajah E3. Baru hitam mengambil kualitas perwira gajah kali F1. Dan memang niat putih mengorbankan kualitas perwira ya, untuk keuntungan yang lebih lagi. Benteng kali F1 selanjutnya. Selanjutnya benteng D7, menteri A4. Nah, ini sepasang gajah putih yang cukup berbahaya ya. Langsung mengarah ke sayap menteri, di mana sayap menteri itu ada raja hitam. Ya, nangka. Menteri A4 ini memberikan ancaman kepada pion di petak A7. Dan untuk memberikan rasa aman kepada pion di A7 ini, ini harus diselamatkan ya dengan cara A6. Apabila hitam melangkah A6, maka selanjutnya gajah kali C6. Ini langkah yang menarik juga ya, karena mengorbankan satu perwira. Selanjutnya B kali C6, menteri kali C6, cek. Nah, ini banyak pilihan ya. Hitam ada 3 pilihan langkah dari hitam untuk melakukan penyelamatan. Bisa ke raja B8 atau raja D8 atau benteng C7. Tetapi apakah penyelamatan itu bisa berhasil atau tidak, saya tidak yakin ya. Nah, kita bahas apabila hitam melakukan langkah penyelamatan benteng C7. Apabila hitam melakukan langkah penyelamatan benteng C7, maka jawabannya menteri kali A6, cek. Raja B8, C6, menteri D5, mengancam pion di C6, benteng C1, gajah D4 berniat untuk menyederhanakan perwira dan menutup lajur gajah di petak E3 karena hitam sudah unggul perwira ya, jadi niatnya ya disederhanakan aja. Tetapi tentunya putih tidak ingin menyederhanakan perwira ya, karena pasti rugi. Putih tidak akan mengundurkan serangannya dengan cara benteng C4 yang mengancam ke, ya tujuannya benteng B4, cek. Ini mengancam mati ya. Selanjutnya benteng A7, C7, cek. Dan C7. Selanjutnya ini wajib dimakan ya, kalau tidak dimakan potensi checkmate. Benteng kali C7, langkah hitam selanjutnya. Benteng B4, cek. Benteng B7, gajah F4, cek. Raja C8, menteri A8, cek. Raja D7, benteng kali B7, cek. Raja E6, benteng E7, cek. Raja kali E7, menteri kali D5. Kalah satu menteri. Jadi penyelamatan hitam itu gagal ya. Kita kembalikan ke posisi semula. Menteri kali C6, cek. Apabila hitam melangkah benteng C7, jawabannya seperti tadi ya. Bagaimana kalau misalnya hitam melakukan penyelamatan dengan cara Raja B8? Apabila hitam melangkah Raja B8, maka selanjutnya menteri B6, cek. Benteng B7,
Menteri D6, cek. Benteng C7, kembali lagi ya. Karena apabila hitam melangkah Raja A8, ini cukup berbahaya ya, karena putih bisa C6. Ya. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Tentu jawaban dari hitam selanjutnya ditutup ya, yang lebih aman dibanding Raja A8. Selanjutnya Gajah F4, Menteri C8, Menteri B6, cek. Menteri B7, Gajah kali C7, cek. Raja C8. Dan akhirnya putih berhasil menyamakan perwiranya, atau pengorbanan perwira dari putih tadi itu tidak sia-sia ya. Di sini hasilnya putih unggul materi 3 pion. Ya, putih memiliki 6 pion, sedangkan hitam memiliki 3 pion. Dan perwiranya sama ya. Sama-sama memiliki 1 gajah, sama-sama memiliki 1 menteri, dan sama-sama memiliki 1 benteng. Dan selanjutnya tentu ini unggul putih ya. Karena selanjutnya tinggal disederhanakan aja perwiranya. Tadi kita kembalikan ke posisi semula di menteri kali C6, cek. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya hitam melakukan penyelamatan dengan cara Raja D8? Apabila hitam melangkah Raja D8, maka langkah selanjutnya, ini menjadi tugas dari sahabat insan catur untuk melanjutkan dan mencari langkah terbaik apa yang harus dilangkahkan oleh putih untuk bisa meraih keunggulan bahkan kemenangan. Jadi ada 2 tugas di sini. Tugas pertama di posisi catur yang sebentar. Nah, tugas pertama ini ya, tugas pertama. Posisi seperti ini, sahabat harus bisa melanjutkan untuk bisa meraih keunggulan dan kemenangan. Tidak ada batasan langkah untuk tugas ini, jadi bebas-bebas saja. Yang penting putih bisa menang atau bisa unggul lah. Dan tugas kedua itu di posisi seperti ini. Ya, sahabat boleh screenshot posisi ini dan posisi yang tadi untuk menjadi bahan latihan sahabat ya. Apabila sahabat sudah menemukan jawabannya, silahkan isi di kolom komentar. Dan apabila ada pertanyaan atau ada saran ide langkah terbaik lainnya, silahkan juga isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Selamat berlatih dan semoga bermanfaat. Gensuna Sumus.